aja kekeh, mereka tetap aja kekeh belajar gambar, tetap aja kekeh pakai figuratif dan klasik skill. Jadi pada akhirnya sekarang itu mereka yang salah satu negara yang benar-benar kuat di gaya ini, di realistik ini. Tetap aja kekeh, mereka tetap aja kekeh belajar gambar, tetap aja kekeh pakai figuratif dan klasik skill. Jadi pada akhirnya sekarang itu mereka yang salah satu negara yang benar-benar kuat di gaya ini, di realistik ini. Kalau Amerika sekarang udah mulai ingin juga sih, mulai ngejar juga sih, mulai balik lagi mereka bilang oke, figuratif yang kelihatan real juga oke kok, itu juga termasuk seni. Tapi kan kalau di Western itu mereka yang masih gimana ya, masih clash-nya keras banget antara conceptual art sama figuratif ini. Jadi yang masih sementara di Rusia mereka yang bilang ya udah kayak gini memang art kok, menggambar seperti kenyataan itu nggak bego kok gitu. Itu konseptual art itu berarti apa ya? Yang geng-geng gitu. Semua orang yang seperti kalau yang tahu nggak sih ada orang yang menggantung sepotong pisang di dinding terus dibilang art. Luar biasa. Oke. Wow. Itu ekstrimnya. Andy Warhol ya. Iya. Warhol juga digantung papi gantung pisang di pohon kelapa. Kalau papi dia menjaga lilin juga art ya. Aku jaga lilin. Itu seni instalasi. Iya betul, yang kayak begitu. Itu ekstrimnya si pisang itu. Nah, pokoknya kalau asalnya lo bisa bullshit tentang apa, itu art. Itu art. Gitu. Terus pas kamu balik ke Indonesia berubah dikit nggak cara konseptual thinkingnya? Sama lu shock nggak? Oh ya, shocknya gimana tuh? Shock dulu. Bentar gue ngecilin dulu. Shock kali ya, soalnya kan shocknya sih karena rumah gue kan yang jauh di ujung-ujung dunia gini. Enggak gitu loh, vlog banget. Bantar gerbang. Jadi baliknya tahun berapa sih, Trip? Akhir 2019. Oh, sudah mau pandemi ya berarti ya? Yeah. Beberapa bulan sebelum pandemi. Jadinya ya gitu. Kalau di luar kan gampang banget, gue tinggal naik sepeda kemana gitu udah nyampe. Kalau di sini naik sepeda cuma sampai depan komplek doang. Waktu itu naik kereta. Gue di ujung dunia ada info, ada supermarket Jogja. Kalau mau belanja sih Indomaret sama Alfamart ada 10 biji deket sini. Jangan salah. Yang penting ada wifi. Yang penting ada wifi. Stoknya ya kayak gitu kali ya. Dan kayak inspirasinya kan dari kali-kali Eropa jadi kali-kali Jakarta gitu. Itu yang susah yang gue masih ini banget. Aduh, yang kadang-kadang gue bukan malu sih, cuman gue ngerasa gue itu masih ini banget western minded banget. Jadinya gue masih belum membumi gitu. Orang sana tertarik pada kekumuhan Indonesia, kayak Pak Doni itu kan bikinnya gambar-gambar kayak kekumuhan di kota lah, atau yang iya. Nah itu yang menjual lo ke sumber objek yang disukai orang Barat gitu.
Itu Kalau dia. gambar-gambar landscape Eropa yang sukanya orang Indonesia, Pak. Oh, orang Indonesia duitnya juga banyak loh. Kebalik ya. Iya, iya, iya. Keliling lah ke daerah Islam, Pak. Tapi yang gue lihat Trit, lu nggak terlalu ke barat, malah lu kudus banget. Soalnya rokok lu ngelinting sendiri kan. Ke kudus daripada ke barat. Henry buka. Udah, Henry, lu nyetir aja nih. Masih lama nggak? Si Henry terpana banget ngeliat gue ngelinting rokok. Oh itu ngelinting buat gua, bukan Astrid nggak ngerokok, dia ngelintingin buat gua. Padahal udah gue kasih warning. Lu jangan kaget. Kan penghematan ceritanya. Emang masih backstreet itu. By the way, halo. halo. Apa kabar? Hai. Halo Tesi. Halo, Lama tak Henry. berjumpa ya. Iya. Kenapa gue jadi host ini? Gue cuma menyapa doang. Tahu. Maaf ya, host tak tergantikan. Oper lagi. Jadi tuh menarik juga Lanjut tuh, dulu, Trit. lanjut. Jadi Tapi dulu. menurut lu ini Karena- nggak penting nggak karya sebagai seniman, karya lo tuh dimengerti sama orang, atau lo nggak apa-apa lah, orang nggak ngerti juga, it's okay. Sedih kali Tas kalau orang nggak mengerti. Gimana ya kalau menurut gue, soalnya macam-macam kan gue bilang juga gue bikin karya sekarang macam-macam. Ada yang exercise yang cuman gue cuman pengen bikin karya ini supaya kelihatan cantik aja. Kalau itu sih never mind lah ya, nggak usah pakai dalam-dalam. Yang penting gue tetap tangannya tetap kerja. Ya. Tapi kalau karya-karya komposisi kadang-kadang kalau orang nggak ngerti sedih juga sih. Jadi penting kok. Masalahnya kadang-kadang gue yang antara dua begini, jadinya kadang-kadang gue pengen kadang-kadang gue pengen orang ngelihat apakah itu bagus atau enggak, indah atau enggak aja, dan itu cukup. Kadang-kadang gue pengen mereka mengerti, tapi gue nggak suka juga kalau pada akhirnya gue yang mesti menjelaskan terlalu panjang gitu loh. Karena pada dasarnya gue yang masih agak antipati sama orang-orang conceptual art. Kalau orang conceptual kan paling selama mereka bisa bullshit, ya udah lolos aja. Gue nggak mau pada akhirnya karya-karya gue jadinya berarti cuman karena itu bullshit aja, tapi sebenarnya barangnya sendiri nggak bagus. Jadi gue pengennya orang ngelihat karya gue dan dengan sedikit dikasih tahu sedikit aja dari judulnya gitu, orang terus bisa ngerti atau berpikir supaya bisa ngerti gitu. Begitu. Pengen sih dimengerti. Iya. Wah, Tapi- ini banget ya, maksudnya banyak banget ya yang mesti digeluti, pindah dari arsitektur ke fine art. Iya sih. Fine art Tapi- apa sih terjemahannya tuh? Fine art. Apa Seni yang Indonesianya? fine, Iya. Fine art. Seni halus. seni yang Sorry. Nggak ngerti gue. Iya, kan halus gitu. Apa ya? Tapi arsitek lo kepake nggak, Trit? pakai. Kali aja pas ngegambar auditorium itu, wah ini gua arsitek gua. Perspektif lah dikit-dikit, gambar tangga boleh lah. Jadi waktu Enggak, kepakainya kalau start kan harus mengkonsep dulu kan, Trit. Kenapa? Mengkonsep dulu di pikiran gitu maksudnya. Kayak Iya. arsitek kan mengkonsep dulu kan. Oh, maksudnya itu ya? Planning konsep di yang otak lu, gitu. kayak dulu kita dibilangin pas kuliah kalau kita jadi masuk arsitektur diajarin problem solving, bukan jadi Nah, arsitek. sama aja kan kalau arsitek juga. Iya, dalam problem solving selalu problem solving, iya. Cuman bendanya aja yang hasilnya beda. Jadi kalau dari segi itu sih sama.
gitu. Tetap kepake, nggak bisa hilang juga. Bedanya tuh kalau ngerjain arsitektur stres, kalau ngerjain seni kamu zen kali ya, Trit. Bukannya kalau ngerjain seni harus stres dulu, Trit. Biar jadi Bakal hasilnya lebih stres. ekspresif Keren jelas. juga, gila. Harus stres, harus gila. Itu yang nonton film apa sih yang apa sih yang pelukis, aduh, judulnya apa? Albrecht Dürer. Bla bla girl apa sih? Yang Apa? transgender pertama di dunia. Apa sih? Oh, Apa girl? Itu baru ya? Dia pelukis, dua-duanya kan pelukis. Nah, dia Dennis Girl. mereka Dennis Girl. Mereka dibuat gila dulu, apa eksperimen segala macam, baru bisa menghasilkan karya yang wow. Enggak. Kalau gue sih enggak. Kalau menurut gue sih seni itu pasti hasil ini kok, hasil pemikiran kok. Bukan apa, enggak tahu baru jadi. Kayak masukin soul-nya gitu. Soul lu harus masuk ke lukisan. Kalau gila, soalnya udah nggak ada dong. Terus Doni, masa suruh gila dulu? Mirip menuju gila kayaknya. Kalau masukin soul tuh sirep, namanya. Ilmu sirep. Kerasukan. Tulus kata tepat. Enggak sih, sebenarnya ada juga kan seni ekspresionisme, dan itu valid juga sih. Dari kita mesti yang vok gitu, tapi yang orang kadang-kadang suka lupa itu orang-orang yang melakukan seni ekspresionisme itu sebenarnya dulunya juga apa, ngutak-ngatik. Mereka tuh awalnya skillnya juga skill gila gitu. Jadinya ekspresionisme itu mesti dilandasi oleh apa ya, ground yang solid gitu, skill yang solid. Kalau enggak ekspresinya tetap aja cuman nggak bisa dimengerti gitu loh. Kenapa? Jadi kalau mau yang berwah-wah begitu, skill dasar melukisnya udah bagus dulu. Iya. Kalau gue sih percayanya kayak gitu. Kalau enggak, nanti hasilnya jangan jadi produk doang sih. Maunya teriak, misalnya maunya teriak kemarahan. Pada akhirnya cuman ceplok-ceplok doang, nggak kerasa gitu. Tapi memang kalau udah nyampe tingkat ekspresionisme, berarti mereka yang udah sangat udah masuk banget dalam dirinya, jadinya meskipun dia nggak mesti mikir dulu pun dia udah kayak begini, gue tahu gimana caranya melukiskan kemarahan atau kesedihan gitu. Nggak usah pakai butek dulu 10 hari, yang ini gimana sih gitu. Berarti emang udah Iya. Soalnya kalau asal bikin cacat gitu doang sih, anak bayi juga bisa ya. Ceritanya Ya kan, cipratan mereka berdasarkan sesuatu. Ada Noni, halo Noni. Halo. Dari awal di sini ya. Absen dulu, ini gue absen dulu. Ada Lukman. Ini udah geng tengah malam ini. Alia masih di sini. Tweet hari ini Ramala. seru sekali nih. Sesinya isinya Oji. cuma Medi doang. Afro juga masih di sini. Udah nyampe rumah belum, Men? Aduh, terjebak di jalan ya. Dari Belum. foto-foto yang lu kasih itu kan kebanyakan lu di potret gitu ya, atau memang itu mau ke arah sana atau gimana ininya? gimana maksudnya? Dari yang beberapa foto yang gue lihat ya, jadi kan banyakannya kan ke wajah gitu ya, potret orang gitu. Itu mau terus yang di belakang lo juga kan muka gitu ya, orang-orang potret lah ini. Itu lo mau ke arah situ atau gimana emang? Kebanyakan yang gue masukin, yang gue kasih ke lo kan itu bahan-bahan yang gue kerjain di sekolah, dan jadi ya memang kayak gitu. Karena gimana ya, kalau kita mau kayaknya kalau tadi kan lo bilang lo lebih banyak lebih ke ilustrasi ya. Sebenarnya
menurut gue juga begitu kok. Gue pengen apa ya, menyampaikan cerita gitu, dan karena gue manusia gitu, jadi bahan cerita gue kebanyakan tentang manusia. Karena itu bahan latihan gue pun potret dan manusia gitu loh ceritanya. Oh. Itu kenapa Trit lo tertariknya di daerah itu? Apa ada sesuatu di belakangnya? Kayak misalnya apa ya? Kenapa tertariknya di daerah itu gitu loh, topik paintingnya? Karena apa nggak mobil atau apa ya? Semut gitu. Awan. Atau iya. Nggak tahu ya, mungkin gue sebenarnya lebih suka cerita daripada, mungkin pada awal-awalnya sebenarnya gue yang cinta pertama gue cerita, jadinya bahkan kalau melukis pun cerita, dan akhirnya manusia. Gue nggak begitu suka baca cerita mobil-mobilan sih. Robot juga nggak? Robot kan. Kira nonton McQueen. Tapi robot susah gambarnya. Tapi rata-rata berarti karya-karya lo itu kayak nyambung gitu ya, kayak tadi itu kan yang apa? Tadi apa? Perjalanan tadi itu yang itu kan berarti kayak sequential gitu kan. Kalau yang lainnya gimana? Gitu juga. Ini ada satu yang lagi gue in yang masih web. Apa tuh? Wow. Kalau yang ini ada ceritanya. Nah ini kalau ini kan sebenarnya ini gue bikin lagi dari versi lain dari kamera gue on banget sih. Ya, oke. Kayak tadi bener. Nah, udah. Terus lagi. Ntar gue Oke. Kalau yang ini sebenarnya versi kedua. Jadi gue pernah ngelukis ini buat tugas akhir di sekolah gue. Kalau ini nggak ada ceritanya. Waktu itu gue cuma bilang gue pengen main-main. Gue pengen main-main komposisi. Gue pengen main-main antara garis dan bidang. Gue pengen ngelukis orang banyak-banyaknya. Dan akhirnya jadi kayak permainan puzzle gitu. Gue pengen nyoba bikin lukisan yang gimana caranya bikin lukisan supaya semua bagian-bagiannya itu masuk. Gue pengen bikin sesuatu yang rumit dengan warna, tone, yang gitu-gitu. Jadi kalau yang ini sebenarnya lebih gimana ya? Lebih grafis kali ya pendekatannya. Bukan konseptual. Kalau yang ini lebih. Kalau lo bilang sekuensial, sebenarnya gue mikir juga begitu. Dan gimana ya? Sebenarnya masalah kali ya. Soalnya gue memang punya beberapa ide buat lukisan ke depan, dan sejujurnya kayak 50%-nya gitu idenya cuman bisa jalan kalau lukisannya sekuensial gitu, jadinya seri. Sebenarnya itu bego juga sih, karena kalau kita mikirin mau dijual atau mau dikoleksi mungkin lebih gampang kalau kita bikin lukisan yang one off gitu, jadinya yang punya satu is okay, udah jadi gitu. Sementara kalau gue punya karya yang sekuensial yang berseri, berarti orang kalau mau beli mesti beli tiga-tiganya dong supaya satu set bisa. Gitu ya? Satu set. Gue kadang-kadang ngerasa ini ntar gue bikin orang mesti beli satu set nggak sih?
Gitu. Bikin 72 sequence thread Lo yang beli Nat. buat kita. Kita Bikin berapa orang? animasi. 72? Oh iya benar. Satu orang Nggak, satu thread. ditandain. Oh ya, Sequence Kalau dari absen 72. 63 berarti nomor 63. Astrid tadi ngirim foto-foto, nanti kita slideshow gitu ya. Oh, Masih mau di slide ya? iya Tapi dong. tunggu. Iya, tapi kita break sebentar. Kita ada iklan dulu. Ada iklan. Ada apa sih? Ya ampun. Itu donatur tetap ya? Oh iya dong. Sponsor Sponsor sejati. tetap. Keren. Oh, keren banget. Nah, Dari dulu, Oke. dari dulu gue bingung tuh. apa? Kenapa? Kenapa? Tadi iklannya kenapa kulit, kulit, lit. Tanya-tanya yang punya. Lagunya kok sulit-sulit gitu. Kelap-kelip. Oke, Lanjut. Apa ini? silakan. Tadi Astrid share beberapa foto. Mungkin Astrid sambil cerita aja kali ya. Nanti gue Iya. Pas lagi di Italia. Iya, ini studio kelas, studio sekolahnya. Gue cuman gitulah, begitu. Wah, keren banget, Rit. keren ya. Berapa orang tuh di satu kelas gitu? Tergantung sih. Biasanya sih kalau lagi normal kira-kira maksimum 20 deh setahun. 20. 10-an ke atas. Nah, Ini kayak oil juga, Trit. Kok kayaknya bukan oil ini? enggak, ini kan gambar. Ini tuh kapur. Kapur Pensil ya. warna Wow. merah, putih, sama hitam. Kapur Nah, kita- apa ya? Merah putih sama hitam doang. Keluarnya putih. Iya. Itu warna putihnya. Oke. Keren. Jadi awalnya kita memang kayak beginilah. Kira-kira kalau gue gambar tuh kira-kira kayak begini. Ini ada model di depannya berarti waktu lu gambar. Ada model di depannya. Kalau dari sekolah semuanya ini sih, semua model di depan nyata semua, nggak pakai foto ceritanya. Begitu. Dikasih berapa lama ini untuk atau nggak selesai kumpul atau lo boleh selesaiin kalau modelnya udah cabut? Kadang-kadang kalau kepaksa mesti kayak gitu sih. Soalnya mereka minta detailnya kadang-kadang yang sampai banget. Tapi secara umum sih gambar figur atau jatah waktunya tuh 24 sampai 36 jam lah kira-kira buat satu gambar gede ini. Ini tuh 90 kali 70 kalau nggak salah. Apa berapa ya? Jadi sekitar 3-4 hari ya kerjain. Kalau 3 hari seminggu, enggak, bentar, itu tuh 4 minggu, 4 hari seminggu, tiap harinya 3 jam, 48 jam. Nggak nyampe 48 jam itu 2 hari. Iya, tapi kan di Lu sana nggak tidur tapi. Tidur di studio di belakang. gambar sore melukis. Itu kan kepake skillnya. Jemur-jemur juga nggak di studio. Lo bawa karambol nggak sih ke studio? Bawa karambol. Oke. Tapi ini si figurnya itu berdiri di depan lo berapa lama? Seharinya 3 sesi, jadinya satu sesi 45 menit, jadinya 45 menit break, terus 45 menit lagi, break lagi, 45 menit lagi, break lagi. Udah 3 kali. Dengan pose yang sama terus gitu? Iya. Ini sih masih nggak apa-apa. Waktu itu pernah, gini loh, guru-gurunya kan juga tahu lah ya, pose apa yang tidak membunuh seseorang.
Ini kayaknya berdiri doang ya. Iya, bener. Kadang-kadang ada guru yang gue pokoknya mau pose kayak begini. Terus dia suruh si modelnya tuh yang tangannya mengawang gini dan nggak dikasih Betul. apa-apa buat nahan gitu loh. Lo cobain deh ngangkat lengan kayak gitu 45 menit, mampus. Kasian amat modelnya. Susah loh jadi model. Kasian gue suka sama modelnya. Kalau pakai manekin gitu nggak bisa ya? Kalau yang gambar yang ini banget nih, ini memang manekin karena fokusnya itu adalah bikin holding gambar kainnya supaya yang kelihatan. Kainnya pun juga detail banget ini. Wah iya makanya. Kayak Kalau beneran ini ya. memang manekin. Kalau yang sebelumnya yang potret itu dia ada orangnya benar-benar begini. Tahu Oh, deh sorry. Nih hairnya. ya. Hairnya pengen juga gitu. Kayak gitu. Itu leher Sebenarnya bisa klik ya. makanya 45 menit begitu pulang-pulang langsung manggil Mbak. iya memang. Langsung ke tukang pangkas dia. Minta. Kalau gini lumayan lah ya, cuma begini doang. Nggak apa-apa lah. Tapi kayaknya banyak fokus di tekstilnya gitu ya. Di Karena motif. itu susah loh, Bu. Iya. Detailnya itu loh. Iya. Ini aja masih nggak begitu detail. Ya, Nah, ini kalau di lumayan. awal-awal ini gue lihat kan masih pakai tadi itu ya kapur gitu ya. Baru ini udah mulai oil. Kalau yang ini memang ini beda lagi nih mata kuliahnya ini. Tapi kok digambarin gini? ini gue ngopi Rembrandt kah? Iya, ngopi Rembrandt. Jadi kita disuruh milih, lo pilih deh lukisan dari master siapa gitu. Terus sekarang lo mesti bikin supaya jadi semirip mungkin. Diajarin sih tekniknya, tapi tetap aja begini-begininya yang santai. Begitu. Tapi juga penting sebenarnya kayak begini master bapak. Kalau ini lukisan biasa sih, lukisan potret biasa. Kamu milih warnanya gimana, Trit? Like harus seperti bendanya atau kadang-kadang dicampur-campur di pikiran? Kita cenderung gini, karena kalau orang-orang Rusia ini, mereka cenderung lebih kinclong, lebih saturated gitu. Jadi mereka suka pakai warna-warna yang kelihatan warnanya bener. Kalau misalnya kita ke sekolah-sekolah yang Amerika, mereka suka nyampur warnanya seperti jadinya krem, cuman krem itu kulit itu bener-bener krem. Kalau sekolah gue, kalau lo lihat kalau di zoomin, sebenarnya si muka itu nggak ada yang benar-benar warna krem. Adanya, gue bisa pakai warna hijau, merah, oranye gitu. Karena sebenarnya kalau sama guru gue atau kalau gue interpretasinya begini, kita kan ada model ya. Terus muka kan sebenarnya kayak gitu ya, krem-krem gitu ya. Sama gurunya nanti dibilang, iya, itu jidatnya tuh warna apa? Warnanya kuning. Ada bias kuningnya. Nah, itu yang mesti ada, yang kita bisa ngeliatin, oh ini tuh kuning. Terus kalau hidung itu merah, lebih kemerahan. Terus ke bawah ini kehijauan. Nah, kalau kita cenderung lebih di-push ke sana, lebih kita pakai warna-warna yang lebih saturated, tapi semoganya pas udah jadi kelihatan natural. Padahal sebenarnya kita nggak pakai warna krem, karena kalau kita lihat warna tangan kita, warna diri kita sebenarnya nggak ada yang benar-benar krem banget kok. Ini ada yang lebih ke kuning, biru,
merah gitu. Sama guru gue diajarinnya kayak gitu, ngelihat warna-warna itu di Berarti kayak ada aliran-alirannya gitu ya sekolah ya? Ini kayak aliran sekolah. kungfu. Ya. Iya banget. Itu diajarin mixing color gitu dulu berarti ya? Atau iya sih. Pada akhirnya kita, kalau mereka kan, kalau orang Rusia ini nggak suka ngebabyin sih, jadinya pertama kali gue di kelas ngelukis wajah, gue juga yang, terus gurunya baru lah, jadi dia masih muda banget, itu udah yang nggak sabaran gitu, terus ayo kamu kok warnanya kayak gitu, kok kemerahan, kok kekuningan, emangnya sakit kuning, semuanya pakai itu gitu. Gak amat sih. Pada akhirnya kita juga ini kok, akhirnya kita yang lebih akhirnya kebiasa ngelihat gitu, terus kebiasa nyampur juga. Dan seperti ya, ini aliran sekolah gue juga lah. Juga yang sekolah gue bilang kulit orang itu nggak ada warna kulit standar. Jadinya kalau ditubein dibilangin warna kulit itu tipu-tipu banget, karena kulit itu pasti terpengaruh segala macam yang ada di sekitarnya, dan orang pun warna kulitnya kan beda-beda, nggak mungkin tuh ada yang namanya standar warna kulit. Emang ada beberapa warna yang kita selalu pakai buat di kulit, warna kulit, tapi pasti harus kita tweak lah. Terus kalau misalnya di depan modelnya tiba-tiba ada lampu merah gitu nyala, bang, beda lah warna kulitnya jadinya. Dan itu yang sekolah gue pengen ngajarin gitu. Begitu. Ini si Farul nanya sekolahnya di mana, namanya apa, mau ke sana kayaknya. Mau ke sana. dia lagi di Rusia padahal itu. Sekolahnya di Florence. Namanya sekarang, kalau dulu namanya Rusia banget, sekarang namanya Florence Classical Art Academy, SCAA. Okay. Tempatnya Da Vinci nih kayaknya. Tempatnya Da Vinci. Kota kelahiran Da Vinci, iya, Florence. Iya kan? Iya, dekat-dekat. Jadi ini sekolah lukis Rusia di Italia gitu ya? Betul. Ya? Kenapa nggak sekolah lukis? Oh, Farul itu dia di sekolah lukis di Italia di Rusia gitu. Novosibir. Dia sekolah itu genetika. Sekolah genetika Italia di Novosibir. Ini ya, berarti ini yang pas lagi sekolahnya ya di luar nih ya. Kalau lagi liburan nih gue kerjaannya begini. Jalan-jalan, terus ya beginilah, melukis di luar. Asik banget sih sebenarnya. Bahkan malam-malam tuh yang paling challenging, paling menuntut. Yang oke, malam enak. Kalau lagi summer tuh kerjaannya begini, keliling-keliling, muter-muter. Ini gue tanya kayak Barca nih. Batlo House. Sagrada Familia ya? Bukan. Batlo. Bukan. Gaudi nih. Gaudi juga. Mantap deh yang masih ingat. Iya, ini pas gue lagi main ke Barcelona. Ini juga Barcelona sih. Kira ini di Bandung yang patung harimau itu loh. Maung. Gue belum ke Bandung kan. Mau nggak kayak tahu gini kan yang di Bandung tuh ada harimaunya. Salah, harimaunya ada 4. Beruang berbadan kucing. Beruang berbadan. Kayak lanjut Rit. Maung gitu. Wah, ini di mana? Ini juga di Barcelona, Ding. Barcelona. Lagi leha-leha ini kalau iya beginilah, leha-lehanya kita pas liburan begini, melukis tuh. Kalian jadi tugas. Pas kalau lo lagi jalan-jalan kan ngelukis ya. Nah. Itu orang-orang suka so asik nggak sih? Mbak ini gambar apa gitu-gitu. Banyak, ya tergantung tempatnya sih, tergantung negaranya. Kadang gini, kalau menurut biasa aja gitu kalau di sana.
semakin ramai tempatnya, semakin cuek orang sama gue. Kalau tempatnya nggak gitu ramai, suka ada orang yang suka isik-isik gitu yang, Mbak, ini lukisan Mbak ya? Orang gue lagi jelas-jelas gue lagi begini, begitu masih ditanya lukisan gue. Itu mau kenalan kemana Mbak? Pasti mau nanya Obeng itu. Nanya Obeng nggak? Mode standar itu, Trit. Terus Trit, yang kamu pikirin apa tuh, Trit, kalau lagi ngelukis? Kalau lagi ngelukis? Kosongkan pikiran. Gimana caranya supaya lukisannya nggak hancur gitu aja sih, supaya kelihatan bagus. Gue sebenarnya ini sih gue ngelihat terus ngebandingin yang lebih gelap mana, misalnya langitnya sama bangunan ini, yang mana yang lebih gelap mana, sebanyak apa lebih gelapnya, lebih kinclong mana yang warnanya lebih redup, yang mana yang warnanya lebih ngepiar, ini warna apa sih, terus ya gitu-gitulah sebenarnya. Gue senangnya sekolah di sini karena mereka benar-benar nyuruh gue pakai otak gitu. Gue kayaknya kalau masuk sekolah seni yang biasa terus dibilang kamu kreatif deh, bikin sesuatu yang kreatif deh, kayaknya gue bakal mati deh, gue nggak bakal bisa. Kalau di sini mereka cuma bilangnya kamu mikir dong kalau lagi ngelukis, lihat itu ini yang paling terang yang mana, yang gelap yang mana, jadinya kayak lebih lebih terarah gitu, kayak gitu lah mikirnya, nggak jelas ya. Terus itu kan dibawa gitu kan, maksudnya lagi traveling, bukannya oil painting itu kan basah, seringnya lama. Itu gimana caranya? Gue punya boxnya. Jadinya gue sudah menemukan cara supaya si painting gitu bisa pas di dalam box dan ditahan atas bawah supaya dia nggak bergerak. Gitu aja sih. Temen gue berapa lama sih keriknya? Sampai benar-benar nggak apa-apa dipegang gitu. Besoknya udah nggak apa-apa sih dipegang. Besoknya lagi udah nggak apa-apa. Semalam paling nggak. Terus kalau oil painting itu kan kayaknya paste-nya itu kan butuh banyak ya. Apanya? Apa si catnya itu kan banyak gitu ya, karena pekat-pekat gitu ya, beda dengan cat air kan tinggal dicairin gitu kan. Berarti set travel lo banyak gitu dong. Apalagi kalau travelnya lama gitu. Iya, memang berat sih itu. Tapi kuncinya adalah belinya kan tubenya yang kecil. Terus warnanya yang dibatasi. Jadinya gue paling ada warna apa ya? Putih, kuning, merah, biru, hijau, sama coklat. Kira-kira 6 warna. Itu kan buat ditaruh di koper yang selalu dibawa. Tiap kali kalau gue jalan-jalan, gue biasanya udah gue taruh di kotak gue. Jadi ada kotak buat melukis easelnya gitu. Dan itu yang kayak ini nih, yang di tengah sini nih. Di sebelah situ tuh kelihatan ada kotaknya. Nah kalau gue jalan-jalan sehari itu udah cuman gue seprotin aja paintnya dikit-dikit secukupnya buat sehari, terus udah. Itu berarti semua yang kelihatan itu yang gue bawa-bawa seharian kalau lagi nulis. Berat juga sih pundaknya. Gitu. Oke, terus ini hasil-hasilnya nih. Ini hasil-hasilnya. Ini di mana sih? Ini di Nuremberg. Ini juga Nuremberg. Orang Nuremberg lihat balapan kalau dia ngelukis. Iya. Balapan apaan? Emang ada balapan di Nuremberg? Ada kan? Ada sirkuitnya. Ada F1. Ada ya? Oh, gue nggak tahu ya. Ini di Iya.
Nah, ini Florence. Florence. Ini Florence, ini Duomo. Katedralnya ya. Brunelleschi. Ini sungai di Florence. Iya, gue cuma nyebut gambar. Florence lagi. Ini nggak detail tapi detail ya kalau ini ya. Nggak detail tapi detail. Iya ya. Iya kan? Kan sebenarnya lukisan kalau menurut gue lukisan kan ilusi, jadinya kita kalau mau pinter kita mesti mengilusikan seakan-akan banyak detail padahal sebenarnya cuma spot doang. Semakin ahli orangnya semakin jagoan bikin cuman kayak begini, tapi kalau efeknya kelihatan waduh detail banget, padahal kalau dideketin ternyata cuman kayak gitu aja, sebenarnya nggak detail juga gitu. Itu masternya. Sulit bener. Betul. Favorit kamu siapa, Trit, kalau pelukis? Ada nggak? Contemporary atau yang udah inilah zaman dahulu kala? Kalau contemporary banyak juga. Ada Ruprecht von Kaufmann, itu Jerman. Orang Malaysia juga ada tuh yang gue suka. Siapa ya namanya? Gue lupa, cewek. Orang Indonesia juga ada, tapi gue lupa namanya. Nggak terlalu penting ya. Kan yang penting gambarnya. Gue kadang-kadang kalau lihat di Instagram, kalau ngelihat gambarnya, tapi nggak pernah ingat apanya, ID-nya. Gitu. Kalau ini cuman kayak sketsa teman. Ini yang enaknya juga kayak begitu, punya teman-teman di sana tuh. Jadi kadang-kadang kita yang, yuk nge-sketsa siapa gitu. Jadi kita batasin, ini cuma setengah jam nih, temennya teman gue. Pose setengah jam, terus kita yang semua langsung semua berjuang supaya bisa dapet lukisan secepat-cepatnya, tapi tetap. Di sini ada Fahrul, nanti bisa juga post itu. Ya ini juga di luar. Ini speed juga ya. Ini speed juga. Ini pas bikin. Ini real banget nih. Real banget gimana? Foto soalnya. Ya. Ini foto masalahnya. Ini lagi kerjainnya nih. Ini lagi kerjain ya. Iya. Tapi ini ada banyak ya, dari hitam putih, pensil warna gitu ya? Iya, soalnya kita kan ada tahap-tahapannya. Pertama bikin sketsa yang kecil-kecil dulu. Habis itu kita mulai ngegambar yang ukuran rada gedean dikit, 40x50 lah. Terus kita bikin lagi gambar seukuran lukisannya. Yang di sebelah kanan itu kan gambar. Nah itu gue bikin gambar itu dulu, baru setelah gue yakin gue bisa nyelesain dan menyelesaikan semua masalah yang bakal keluar, baru gue ciplak ke kanvas dan mulai melukis pakai warna. Yang di bawah itu sketsa-sketsanya. Jadi study-studinya, kadang gue yang sketsa. Orang kalau lagi main biola, tangannya gimana sih? Terus. Oh berarti ini lu membayangkan ya, bukan lu datang ke konser gitu terus ini ya? Ada dasar gue pada akhirnya kan referensinya dari foto juga ya, tapi kayak di gue kolase gitu loh. Gue pengennya gue bayangkan ini bakal jadi kayak orkestra yang bentuknya kayak begini, gue maunya kayak begini, jadinya gue yang menggabung-gabungkan dari berbagai pose lah, ya gitulah. Jadinya pernah membayangkan dengan referensi gitu. Begitu. Ya, kalau individunya ada, tapi setting itunya yang lo buat gitu ya, berarti. Kombinasinya gue yang buat begitu. Iya. Yeah. Itu yang kanan pensil atau apa? Pensil. Ini. Ini. Pensil. Sepia, gambar jadi. Hitungannya gambar.
Bisa Ini sama gini ya. Dijual berapa nih? diambil sama Langsung sekolah. dilelang. Yang Kalau mau gambarnya gue Bungkus. gue yang ada cuma yang gambarnya pensil, doang. yang pensil. Yang pensil gue ada, yang lukisannya diambil sama sekolah. Ini yang diambil sekolah. Ini ya. Mau dibuang nggak? Ya. Mau dibuang nggak yang pensil? Enggak lah. Emang Usaha makin keras kita. itu. Gua tampung. Ya, itu cuma detail-detailnya. Oke, berarti lu realis yang nggak realis amat gitu ya? Apa alirannya? Realis yang nggak realis banget. Ini pas lulusan. Ini graduation-nya. Ini nggak semua sih dari sekelas, cuma beberapa. Enggak deh, semua ada. Semua yang lulus bareng gue. Dan di belakang itu karya tugas akhirnya gitu. Karya tugas akhir teman-teman gue. Dan lo yang ini tadi berarti? Gue yang ini. Oh, Hasil akhirnya yang gitu. Pakai sidang survei 1, 2, 3 gitu-gitu nggak sih? Revisi tuh. Ada KP. KP 1, KP 2. Wah, KP pula. Aduh, gue ngeliatin pipa. Tapi prosesnya lu dokumentasikan ya. Kalau tugas akhir melukis tuh kayak seperti apa sih sesungguhnya? Yang tadi lu ada detail dari sketsa kecil. Lu ada studi anatomi badan dan orang-orang itu, lu gabung-gabung, lu bikin koya gitu. Jadi ya proses itu yang lu presentasikan berarti ya. Iya, ini gue presentasikan. Tapi kalau sejujurnya ini kan sekolah gini ya, sekolah vocational school gini ya, jadinya yang nggak serius-serius banget ngasih nilainya. Jadinya gurunya juga nggak garang-garang amat. Bahkan soalnya pas kita ngerjain ini kan kita juga didampingin sama gurunya. Jadinya kita yang ya mereka udah tahu lah sidangnya cuma basa-basi gitu doang. Kalau gue di Rusia, kalau gini ya pure ya, nggak kayak di arsitek. Kalau kita kan dulu kan yang gambar 5, 10 sampai 10 orang kan. Kayak si Mediawan kan yang gambar ada 10 orang tuh. Kalau ini nggak mungkin lah dibantu orang ya. Berarti emang pure karya sendiri gitu. Kalau arsitektur idenya yang di banyak amat tuh. Ya tergantung pisang goreng berapa porsi. Ya, tergantung tingkat kecintaan orang lain pada Anda itu yang membantu dan kepada ibu Anda yang menyediakan makanan. Keikhlasan membantu. Ini cuma apa ya? Gue mau bilang apa ya di sini? Ini sebenarnya cuma kayak ini kamar lo ya? Ini studio gue kalau garasi gue. Ini garasi gue. Still life garasi gue. Jadi ya sebenarnya exercise yang gue kerjain sekarang. Iya lucu. Ini malah nih. Iya, ini banget bulunya. Begini. Ini udah di Indonesia ya berarti ya? Itu siapa sih Grab? Jadi kalau ada yang punya pet, punya kucing atau anjing, bisa minta sama gue, ntar gue kasih diskon deh. Wah, boleh tuh. Nah, boleh berapa diskonnya? 90 ya? Per kepala. Per kepala memang. Begitu. Dan karena gue kekurangan modal, jadinya ya beginilah. Ini mirip dengan yang ngomong ini. Iya. Gitu. Modal paling murah diri sendiri. Ini pakai cermin atau gimana? Atau lo lihat foto lo? Cermin. Ya? Susah tahu. Rese tahu. Kebalik gitu dong. Iya ya. Sebenarnya kalau nggak mau kebalik mesti double sih. Kenapa nggak difoto aja? Gue kan harga diri art. Enggak sih. Maksudnya di foto terus lu lukis gitu.
Enggak, sebenarnya sih sejujurnya Apa ada aturan khusus kalau mau menggambar orang dia harus hidup gitu. Kalau foto kan mati ya. Apa harus ada aturan seperti itu? Sejujurnya sejak gue di sini kan memang kurang banyak model. Nah, teman-teman kalau ada yang mau jadi model gue, silakan. Saya bersedia diajak kemana aja buat melukis. Nah, sementara kalau sekarang kan memang lagi susah dapat model, jadinya gue memang kebanyakan foto. Tapi kalau pas gue ngelukis diri gue sendiri, gue yang kadang-kadang yang suka agak gengsi gitu. Soalnya gimana ya, di dunia seni ini juga ada yang kayak gengsi-gengsian gini loh, yang ngelukis mesti dari model, melukis nggak boleh dari foto. Sebenarnya dua-duanya ada plus minusnya sih, tapi ya gitu, ada gengsi-gengsian aja. Kalau dari model itu mestinya lebih oke. Dan sejujurnya kalau buat belajar menurut gue memang lebih bagus dari model sih, soalnya mata manusia itu lucu. Kita kan cuma ngelihat ya, nggak salah gimana ya. Ngelukis itu nggak cuma pakai mata, ngelihat tuh nggak cuma pakai mata. Kadang-kadang sama guru gue juga kalau lagi gambar apa gitu, mereka misalnya gambar patung gitu ya, patung anatomi, terus kita yang mentok-mentok gitu, sama gurunya dibilangin, kamu ke sana ke patungnya sana, terus kamu pegang-pegang supaya tangan kita ngerti gimana bentuknya dan bisa digambar. Kalau otak kita udah ngerti bentuk benda itu seperti apa, kadang-kadang otomatis tangan kita juga bisa menyampaikan dan membentuknya sesuai realitas gitu loh. Sementara kalau foto itu kan semua flat. Kalau orang belajarnya dari foto, mereka cenderung pinter dan bagus dalam ngelihat perbedaan gelap dan terang. Ya, jadi mereka yang perbedaan sedikit aja matanya bisa kelihatan. Sementara kalau orang yang belajarnya dari kenyataan, kadang-kadang mereka yang lebih fleksibel gitu, mereka tahu bentuknya dan kadang-kadang di hasilnya mereka nggak pas banget gelap terangnya, tapi lebih dimanipulasi, kadang-kadang yang lebih di ekstremin gelapnya kah atau di ekstremin terangnya. Itu karena dari orang-orang yang gambar dari kenyataan lebih otaknya bilang begini, itu tuh bundar. Gimana caranya gue bikin supaya kelihatan bundar. Sementara kalau orang dari foto, mereka pemikirannya cenderung yang di sini mesti lebih gelapnya segini, sebelahnya lagi gelapnya kurang dikit, sebelahnya lagi, sorry adik gue berbeda. Jadi gitu, jadi agak-agak beda pemikirannya aja. Lebih lepas berarti ya kalau ini ya. Kalau foto kan udah terarah gitu kayak gitu. Lucunya gue kalau misalnya gue disuruh ngelukis kamar inilah ya, garasi ini ada rak-rak segala macam. Gue asik-asik aja, gue ubah-ubah dikit. Gue raknya mau gue geser dikit lagi ke sini atau begini atau ini mau gue begini. Gue lebih ringan buat manipulasi. Sementara kalau misalnya gue dikasih foto kamar gue, lo gambar kamar lo nih, gue yang rasanya susah buat memanipulasi, jadi gue jadi ragu-ragu buat ngubah-ubah. Entah kenapa, gue juga nggak ngerti sih. Gitu. Jadinya dari nyataan itu oke. Tapi kalau terpaksa ya foto juga lah gitu. Mungkin karena di sini Belajarlah lagi dari kenyataan, Hen. Mungkin karena di sini lagi pandemi, lagi banyak betul. ini online live drawing kali ya. Gue kadang-kadang ikut cuman buat apa ya mengosongkan pikiran dari anak-anak. Iya.
Nah, itu gimana tuh menurut lo? Bisa nggak kayak lebih nyambung gitu ke objeknya? Kalau menurut gue sih itu sama aja dengan gambar dari foto sih, malah mendingan udah dari foto. Kalau kayak gitu kan lebih ke rasa komunitasnya kan ya. Soalnya kita kan terus live drawing kan dengan barang-barang orang, terus modelnya juga ada gitu, jadinya lebih ke sense of community-nya gitu sih. Kalau menurut gue sebagai objeknya itu kalau live drawing yang dari Zoom itu lebih mirip ke foto daripada ke live drawing yang ada orangnya in real life gitu. Soalnya kalau kan udah di layar juga, udah flat juga. Nina mau dari sini nggak? Bentar. Oke. Gitu, sorry. Gitu. Tapi memang community-nya lebih kerasa ke live drawing. Ini kalau gue udah kehabisan benda-benda yang pengen gue lukis. Kehabisan model. Ini sebenarnya sekaligus promosi. Ada mau jadi model nggak? Betul sekali. Iya. Nah ini arsitek banget nih. Jadi sebenarnya gue nggak begitu puas sih. Tapi ya apapun lah. Itu udah yang terakhir ya sih? Oh belum. Ini belum. Ini yang mau pameran ya? Udah pameran. Ini yang To Medicine. Ini yang bulan Februari 2021 ini. Ya tempatnya sama dengan yang Oktober nanti. Cuman kalau kemarin itu mereka cuma bilang gini, open call-nya bilangnya begini, kasih deh kalian mau gambar atau painting apa atau apapun aja yang kamu mau, asal ukurannya 1x1 kita terima proposalnya. Terus gue propose ini dan diterima, jadinya ya udah gue bikin dan gue pamerin. Mau tahu temanya ya? Ya, ceritanya apa ini? Ceritanya ini ya begini. Bersih-bersih kali ya. Anaknya nakal banget. Iya, anaknya. Ceritanya begini. Benda-benda. Ya ada misterinya nih pasti. Benda-benda apa sih? Pribadi gitu bukan sih? Masa lalu. Ya sih? Betul sekali. Lo ngeliat itu ya? Wah, hebat tuh. Jadi begini, gue kan tapi sayang nggak ada hadiahnya itu dia. Nggak ada hadiahnya. Jadi modelnya Astrid. Gimana sih ceritanya? Ceritanya begini. Gue kan kebanyakan pindah-pindahnya ya selama hidup ini ya. Jadinya gue yang suka tiap kali gue mengumpulkan barang, pasti setelah itu mesti gue buang juga lah, karena pindahan lah, karena sama apalah. Hah? Hidup gua banget itu. Iya. Iya. Jangan curcol, mute dulu yang lanjut. Curhat dulu. Tunggu, lanjut dulu, Rit. Jadi ceritanya di lukisan ini gue mikir, gue pengen ngumpulin Kapan tanggalnya, Trit? Dikasih tahu dong, udah pada tahu belum? Ya, garis matanya itu penting untuk setup di mana titik matanya nanti. Soal dengan tahu titik mata, kita tahu hidung akan ada di mana dan mulut ada di mana.